السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 19. Wa'an Zir bin al-Hubaish, dari Zir bin Hubaish, dia mengatakan, Ataitu Sofwan ibn Asal, aku mendatangi Sofwan bin Asal. Ini sahabat yang tadi tabi'in, berarti kira-kira antara pencari ilmu dengan orang yang mengajarkan ilmu, murid dengan guru. Kata Zir bin Hubaish, seorang tabi'in ini, aku sengaja mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain, untuk bertanya tentang mengusap khuf. Khuf itu sepatu, bisa juga kaos kaki, tapi bukan sendal. Ya, kalau sendal tidak sah. Sepatu atau kaos kaki atau apalah yang menutup seluruh telapak kaki sampai mata kaki. Ya. Kalau sepatunya rendah gitu, ya, sepatu cat gitu mungkin belum bisa, karena tidak sampai mata kaki. Mungkin sepatu boot atau kaos kaki. Ya. Dalam hal wudu, nanti akan dijelaskan oleh beliau, tanpa harus membasuh, tanpa harus membuka. Jadi wudu, tapi sepatunya, kaos kakinya tidak dibuka. Otomatis tidak dibasuh, tidak diguyur air, cukup diusap. Diusap dengan tangan kita yang basah sekali. Dan anehnya mengusapnya di atas apa di bawah kaos kaki? Nah, di atas. Padahal biasanya yang kotor itu yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Nah, dari sini terkenal ucapan Ali bin Abi Thalib. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Kalau seandainya agama itu harus dengan persetujuan akal, kalau seandainya agama ini, Islam ini harus sesuai dengan akal terus, maka mengusap khuf tentu bawahnya, bukan atasnya. Karena sekali lagi yang kotor tentu bawahnya, injak ini, injak itu. Tapi kenapa yang diusap atasnya? Ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak harus sesuai dengan akal. Kalau agama itu terus sesuai dengan akal, bukan agama namanya, tapi sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Nggak perlu apa? Nggak perlu nabi, nggak perlu rasul, nggak perlu wahyu, nggak perlu berita dari langit. Mikir aja sendiri. Lihat orang Jepang. Orang Jepang nggak pakai nabi, nggak pakai rasul, nggak pakai wahyu, ketemu. Ya, cara bikin kereta, cara bikin pesawat, cara bikin mesin yang canggih. Nanti cc-nya kecil tapi tenaganya besar sehingga irit dan seterusnya. Nggak pakai wahyu, nggak pakai Al-Quran, nggak pakai sunnah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan ya kecil sekali. Adapun wahyu, agama ini tanpa wahyu pasti ingin melaksanakan agama nih, ingin sholat, ingin wudhu, ingin puasa, ingin berakidah yang benar, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran dan Sunnah, pasti salah. Gak mungkin benar. Ya, ayo ngarang sendiri.
Melempar jumroh itu berapa kali? Ayo ngarang sendiri. Qiyamul Lail itu berapa rakaat? Ayo ngarang sendiri. Wudu itu diawali dari apa? Ya, pasti salah, nggak mungkin benar. Beda dengan teknologi tadi, ngarang sendiri, mikir sendiri, analisa sendiri, bikin penyelidikan sendiri, ketemu. Ya, karena hasilnya ya dunia. Yang sampah itu, yang bangkai kambing itu, kata Nabi SAW. Adapun ilmu akhirat ini, ilmu agama ini hasilnya akhirat, surga, mahal sekali. Kenikmatan yang selama-lamanya, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun, mahal sekali. Maka perlu wahyu, perlu keterangan langsung dari Allah. Kalau Allah tidak ngasih tahu, nggak bakalan ada yang tahu. Ya. Maka waktu itu pernah kita bahas, Sokrates, Aristoteles, Plato, para filosof itu orang-orang baik. Orang-orang baik, mereka bukan perampok, penjahat, pelacur, pemabuk, bukan. Mereka orang-orang baik. Dan ingin menjadi baik, ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Tapi sesat. Kenapa? Karena nggak pakai wahyu. Nggak pakai wahyu, mereka ngarang sendiri. Mereka berpikir tentang Tuhan ngarang sendiri. Tidak lewat Nabi Musa, tidak lewat Nabi Isa, tidak lewat Nabi Muhammad SAW. Mereka kan sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Jauh sebelum Nabi lahir, kan. Nah, sayang sekali sebagian kita kaum muslimin tertipu. Ingin tahu tentang Tuhan, ingin tahu tentang Islam, pakai cara Plato, Sokrates, Aristoteles, yang nggak ketemu, ya. Dan itu terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah pertama yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Sementara ayahnya Harun Ar-Rasyid adalah Khalifah terakhir yang berfaham Ahlus Sunnah. Setelah beliau, yaitu anaknya Khalifah Al-Ma'mun sudah menyimpang. Diteruskan dengan anaknya, anak cucunya, kemudian cucunya lagi atau adiknya, kemudian kembali lagi Al-Mutawakkil Billah, kembali ke Ahlus Sunnah. Faqal ma jaa bika ya Zir. Kenapa engkau datang kepadaku wahai Zir? Zir bin Hubais tadi, tabi'in tadi. Aku jawab, Zir bin Hubais menjawab, ibtigha'al ilmi. Aku datang kemari untuk mencari ilmu. Jadi cari ilmu itu datang, ya. Bukan ilmunya itu suruh datang ke rumah kita. Ya, seperti antum ini datang ke masjid ini. Ya. Jangan antum mentang-mentang orang kaya, rumahnya besar, lalu dipanggil. Ya, ini tidak baik. Saya tidak berani mengatakan haram, tapi tidak baik. Ya, di masjid semua orang bisa datang. Dan itulah Ahlus Sunnah, itulah salaf. Belajar itu di masjid terbuka, nggak ada tutup-tutupan. Tidak seperti beberapa kelompok pengajian itu kalau ngaji nggak boleh lebih dari 8 orang, 7 orang. Ya. Ini marak tahun 90-an, ya. Kalau ngaji itu dikontrakan. Di dalam ngaji, di luarnya nyetel dangdut. Ya, agar orang-orang nggak dengar. Ini ciri-ciri sesatan. Ya. Islam terbuka, berani. Berani, Ahlus Sunnah ini berani. Pengajian umum. Ya, tidak dibatasi. Karena Rasul tidak membatasi. Tidak ada Nabi mengkhususkan ini pengajian ibu-ibu, ini pengajian bapak-bapak, ini pengajian remaja, tidak ada. Tidak dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in, umum. Gitu. Kalau mau mengkhususkan boleh dalam hal ilmu, boleh. Ya. Berbicara tentang riwayat hadis, tentu orang-orang awam nggak faham.
Yang datang orang-orang khusus, para pelajar. Ya. Adapun berbicara tentang pengajian umum, ya tentu bebas. Siapapun boleh datang, tidak usah dijadwal ini pengajian bapak-bapak, ini pengajian ibu-ibu, ini pengajian remaja. Tidak perlu seperti itu. Faqal, sebelum beliau menjawab, sebelum Safwan bin Asal menjawab, beliau mengomentari, innal malaikata tad'u ajnihataha. Sungguh para malaikat itu meletakkan sayapnya, menahan sayapnya, tidak terbang. Ya. Taulah kita dari sini dan dari ayat-ayat lain bahwa para malaikat itu punya sayap. Nabi SAW pernah menyaksikan Jibril dalam bentuk aslinya. Berapa sayapnya? 600. Seluruh ufuk terpenuhi oleh badan Jibril. Itu Jibril yang asli. Gemetar Nabi melihatnya. Ya, cuma 2 atau 3 kali. Selebihnya puluhan kali, mungkin ratusan kali beliau bertemu dengan Jibril dalam bentuk manusia. Dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Pernah Dihyah Al-Kalbi itu seorang sahabat yang sangat tampan. Pernah datang kepada Nabi. Ada Aisyah di situ. Kemudian pergi, Nabi bertanya kepada Aisyah, tahukah engkau Aisyah siapa yang barusan datang? Aisyah menjawab, tahu, Dihyah Al-Kalbi. Kata Nabi, bukan, dia adalah Jibril. Kadang-kadang dalam bentuk laki-laki Badui. Kadang-kadang pernah juga dalam pakaian serba putih, berambut sangat rapi, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampai hadis itu. Ya. Ini ratusan kali dalam bentuk manusia. Dan begitulah malaikat mirip-mirip jin. Bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia. Ya. Begitu juga iblis. Iblis pernah datang di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab dalam bentuk laki-laki tua. Mengusulkan usulan yang brilian. Gimana caranya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para malaikat yang punya sayap ini melipat sayapnya tidak terbang untuk siapa? Li talibil ilm, untuk orang yang sedang mencari ilmu. Ya, kita yang hadir di sini insyaallah tujuannya mencari ilmu. Malaikat menaungi, tidak memakai sayapnya untuk terbang, jadi diam. Walillahilham, pemandangan ini dirahasiakan. Pemandangan ini dirahasiakan. Seandainya pemandangan ini tidak dirahasiakan, tampak oleh manusia, barangkali tidak ada yang mau bertani, berdagang, bekerja, maunya duduk di majelis ilmu. Karena pemandangan yang luar biasa. Di atas majelis ilmu ada malaikat-malaikat yang melipat sayapnya, ya, menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Fakultu, aku berkata, Zir bin Hubais, si tabi'in ini berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain. Masih ragu dalam diriku tentang mengusap khuf. Inilah tidak boleh berdiri di atas keraguan. Jadi kalau kita ragu, jangan pura-pura tidak ragu. Ya. Kalau kita ragu, tanyakan kepada ahlinya untuk menghilangkan keraguan. Seperti Zir bin Hubais ini. Zir bin Hubais adunya menjadi ulama besar. Tapi ragu dalam masalah mengusap khuf, masalah kecil sekali. Ya, masalah kecil sekali. Maka kita tidak boleh meremehkan ilmu. Seorang ulama besar
bertanya tentang sesuatu yang kecil, mengusap khuf. Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil, kan batal. Batalkan wudu. Nah, wudunya itu tidak usah mengusap, tidak usah melepas kaos kaki, tidak usah melepas khuf. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mengikuti kaidah. Ilmu itu ada di mana? Ada di murid-murid Nabi. Ada pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang kemari untuk bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi berbicara tentang khuf ini? Bahwa Nabi berbicara tentang khuf pasti, tapi apakah engkau pernah mendengarnya? Gitu. Jadi langsung dari sumbernya. Qala na'am, ya. Ya, aku pernah mendengar Nabi berbicara tentang khuf. Kana ya'muruna idza kunna safaran. Ketika kita safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin. Beliau memerintahkan kepada kami untuk tidak usah melepas khuf selama 3 hari 3 malam. Mungkin tidak terbayang oleh kita ya, 3 hari 3 malam tidak melepas khuf, tidak terbayang oleh kita. Mungkin kita anggap apa ini sepele ya, ngapain ya. Kenapa? Karena kita belum pernah hidup di tempat di mana suhunya 5 derajat, suhunya 2 derajat atau minus di bawah 0. Belum pernah barangkali kita ya. Atau antum yang pernah ke Eropa atau kemana, baru. Betapa bermanfaat sekali sabda Nabi ini. 3 hari 3 malam. Ya, tidak mengusap khuf, tidak melepas khuf. Ya, karena luar biasa dinginnya. Dari sini kita tahu betapa sempurnanya Islam. Islam, sabda-sabda Nabi bukan hanya untuk kaum muslimin yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia ini, tapi juga untuk di daerah yang kutub misalnya. Ya, ini kita semakin yakin bahwa Islam adalah sempurna. Sempurna karena ada agama yang tidak cocok untuk Indonesia ini. Ada agama yang tidak cocok untuk orang Arab. Ada agama yang tidak cocok untuk orang Eropa misalnya. Adapun Islam tidak ada yang tidak cocok. Pasti cocok. Ya. Mereka belum ketemu aja. Antum pernah dengar barangkali ada orang Hindu Bali masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara kesel, kemahalan. Iya. Kata dia enak jadi orang Islam. Ingin menyembah Allah, ingin beribadah, mudah, murah. Pagi-pagi tinggal basahi tangan, kaki, wajah, habis itu nungging-nungging. Kata dia nggak tahu rukuk itu apa, sujud nggak tahu, taunya nungging-nungging. Sudah, ya. Kalau kami minimal 25.000. Ya, untuk taat kepada Tuhan kami, menyembah Tuhan kami, jadi orang baik versi kami, minimal pagi-pagi 25.000. Ya, yang dupanya, yang kembangnya, yang menyannya, yang ininya, yang itunya. Itu tiap pagi. Belum tiap hari anu. Hari anu apalagi upacara pembakaran mayat Ngaben, saya kira antum tahu, miliaran itu. Ya. Walillahilham, Islam tidak seperti itu. Kalau toh ada Islam yang ribet ya untuk
mati saja butuh sekian juta untuk ngajinya 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Itu bukan Islam versi Ahlus Sunnah. Bukan Islamnya Rasulullah. Islam yang ditambah-tambah. Ya. Karena seumur hidup Nabi dan para sahabat belum pernah mentahlilkan kematian 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Dari mulai Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, bahkan anak-anak beliau semuanya mati kan ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Bahkan istri tercinta beliau Khadijah. Ada berapa belas atau berapa puluh kematian ketika Nabi masih hidup. Tapi enggak ada riwayat Nabi mentahlilkan mereka 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Begitu pula para sahabat. Ya, apa iya kita lebih pintar dari Rasul dan para sahabat? Kita lebih benar dari Rasul dan para sahabat? Kita lebih tepat ibadahnya daripada Rasul dan para sahabat? Ya tidak mungkin. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, jangan kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, kita ikuti. Ya. Illa min janabatin, kecuali junub. Nah, kalau junub harus dilepas hufnya karena harus mandi. Ataulah kita dari sini tidak melepas huf, cuman mengusapnya saja, itu hanya ada di wudu, tidak ada di mandi. Kalau mandi ya tentu harus dilepas. Ya. Kalau mandi kan harus basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air semua. Maka tidak sah mandi junub yang tanpa membasahi rambut. Kan sering kita mandi tapi kepalanya tidak, rambutnya tidak. Hanya wajah dan badan saja. Tentu itu tidak sah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi cuman karena buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ucapan ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang tidur mendengkur di Masjid Nabawi sambil menunggu Nabi datang untuk qomat? Ya, seolah bertentangan dengan riwayat ini, tidak. Harus dijamak. Maka yang dimaksud di hadis ini tidur berbaring, berjam-jam. Ini batal wudu. Adapun tidur sambil duduk di bus misalnya, di kereta misalnya, ketika ngaji misalnya, kan tidurnya tidak pulas ya. Maka ini tidak batal. Kemudian pindah bab, ya. Si Zir bin Hubaish langsung pindah bab. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah engkau juga pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut tentang hal al-hawa? Hawa yang dimaksud di sini adalah al-hub, cinta. Ya. Apakah engkau pernah mendengar sabda Nabi yang berbicara tentang al-hub, cinta? Dijawab, na'am, ya, aku pernah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Waktu itu kita sedang safar. Safar itu keluar kota, bukan keluar rumah. Waktu itu kita sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa baina nahnu indahu idz nadahu a'rabiyyun. Tiba-tiba ada suara teriakan dari orang Arab Badui. Bi sautin lahu jariyun, dengan suara keras. Dengan suara keras. Kita tahu salah satu ciri orang Badui tidak bisa pelan bicaranya, suaranya keras. Ya Muhammad. Aneh nih. Dan dia belum tahu ya, kan haram panggilan ini. Tidak boleh kita memanggil beliau ya Muhammad.
Adapun ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Utsman, boleh. Ya Muhammad, tidak boleh. Harus apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Minimal ya Abul Qasim. Kan kunyah beliau Abu Qasim. Anak tertua beliau kan Qasim. Maka beliau berkunyah Abu Qasim. Itu boleh. Itu boleh. Adapun ya Muhammad tidak boleh. Ini Badui ini barangkali tidak tahu, belum tahu. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti. Lalu Nabi menjawab dengan jawaban yang tidak kalah kerasnya. Jadi sama-sama keras. Barangkali ada pertanyaan, ngapain Nabi ikut-ikutan kayak orang Badui, sama-sama keras? Jawabannya, kalau Nabi lebih lembut, kurang keras, maka orang Badui ini kalau dia Muslim, hapus amalnya. Kan begitu di surat Al-Hujurat. Ya, la tarfa'u sautakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Tidak boleh. Ya. Kita harus sama atau lebih rendah. Jika terjadi, hapus amal kalian. Ini luar biasa. Allah mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya. Salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim, seorang sahabat tentunya yang bertemu dengan Nabi, tidak boleh bersuara lebih keras dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasihan dengan orang Badui ini. Kalau beliau berbicara lebih rendah, berarti orang Badui ini hapus amalnya. Maka beliau bersuara sama-sama kerasnya. Ya, ini bukti rahimnya beliau kepada semua orang. Haum, ya, saya kira tidak ada terjemahnya haum itu. Hai atau apa atau ya. Fakultu lahu, aku berbicara kepada si Badui. Waihak uddud min sautik, celaka engkau, rendahkan suaramu. Engkau berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedang berada di hadapanmu ini seorang nabi, seorang rasul. Rendahkan lagi suaramu, jangan engkau keraskan suaramu. Aku bilang begitu. Si Sofwan bin Asal tadi. Wa qad nuhita an hadza, engkau dilarang melakukan ini. Haram bagi siapapun bersuara lantang melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal wallahi la aghdud, demi Allah aku tidak bisa. Ya, mungkin sudah biasa karena orang Badui kan hidup di tempat terbuka. Biasanya berjauhan. Ya, seperti di hutan itu saling teriak ya, agar dengar. Ya. Dan sepertinya sampai hari ini masih ada. Kalau antum berjalan dari Mekah ke Madinah, ya, ada saja satu rumah, dua rumah, bukan perkampungan, satu RT, satu RW, bukan. Mungkin cuma satu rumah, dua rumah, melihara kambing. Itu orang-orang Badui. Jauh dari perkotaan, jauh dari rasa malu, jauh dari peradaban, ya. Jadi sedikit rasa malunya. Orang Arab Badui dan bahasanya asli, gitu. Karena biasanya bahasa Arab itu rusak oleh orang-orang kota, orang-orang kota yang kenal dengan orang Eropa misalnya, Asia misalnya yang bukan bahasa Arab, itu rusak. Orang-orang Arab Badui ini bahasa Arabnya tidak rusak. Maka banyak keluhan dari anak-anak pesantren belajar bahasa Arab bertahun-tahun, sampai di Jeddah, sampai di Mekah, apalagi di Mesir, nggak tahu ini orang ngomong apa. Ya, rupanya bahasa Arabnya sudah rusak. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren, di sekolah, tentu bukan yang rusak, kan yang benar. Ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, kira-kira seperti itu. Ya, kalau bahasa sehari-hari sudah rusak. Ya,
Ini salah satu keprihatinan dari ahli bahasa Arab. Jadi dirusak oleh orang-orang Arab sendiri. Mereka berbicaranya tidak fusah, tapi penuh dengan dialek. Ya seperti bahasa Indonesia saja lah, cuman kan masih mending. Bahasa Indonesia kan ya dialek-dialek itu banyak ya. Seperti lagi ngapain misalnya, tentu di kamus kan tidak ada ini. Ya. Orang-orang Inggris, orang-orang Jerman yang baru belajar bahasa Indonesia lewat kamus, ya tentu tidak akan mendapati kata-kata lagi ngapain. Ya kira-kira begitu. Cuman dalam bahasa Arab banyak sekali, gitu. Dan beda jauh. Oleh karena itu, Abu Bakar berpesan ketika pengumpulan Al-Quran, tanyakan kepada orang-orang Badui ketika terjadi perselisihan, ya, karena bahasanya orang-orang Badui ini masih utuh, masih asli. Qala al-A'rabiyyu, si Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yulhiq bihim. Ada seseorang yang mencintai satu kaum, tapi orang itu tidak bersama kaum itu. Jadi seolah dia menyindir dirinya sendiri. Ya, aku cinta kepada kalian, Rasul dan para sahabat, tapi aku di pelosok ini, Badui, sedangkan kalian di kota di Madinah. Tapi aku cinta kepada kalian. Apakah ini ada gunanya? Gitu kira-kira. Tapi tidak sevulgar itu pertanyaannya. Si Badui ini hanya bertanya, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yulhik bihim. Ada seseorang yang mencintai satu kelompok, satu kaum, tapi orang itu tidak bersama kaum itu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama, benar dengar? Bersama orang-orang yang dia cintai. Walaupun waktu di dunia tidak bersama. Kita dengan Imam Syafi'i kan jauh. Kita dengan Imam Bukhari jauh. Apalagi kita dengan Abu Bakar dan Umar jauh. Ketemu saja belum pernah. Ya, tapi kita cinta kepada beliau-beliau itu. Karena ulama, karena berilmu, karena takwa, karena saleh. Maka Allah berjanji akan mengumpulkan kita dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Bukhari, dengan Abu Bakar dan Umar, bahkan dengan para nabi, para rasul. Tidak mustahil. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ya. Maka bagaimana kalau antum mencintai artis-artis ahli maksiat, artis-artis Korea, artis-artis kafir, yang tentu mereka semua di neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita ada rasa cinta kepada orang-orang kafir itu. Ya. Biasanya cinta itu karena kita simpati, terkagum-kagum atas aktingnya misalnya, main bolanya misalnya, main ininya, main itunya. Ya. Maka jadikanlah kita cinta kepada para ulama. Famazala yuhadditsuna, ini sampai di sini belum ada syahidnya ya. Ini kita kan sedang membahas masalah apa? Bab apa? Bab taubat kan? Ini bab taubat kan? Sampai 1, 2, 3, kira-kira 10 atau 11 baris sini belum ada syahidnya. Belum ada pembahasan taubat. Ya. Famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban. Kemudian Nabi terus berbicara, aku tidak ingat, ya, sampai beliau menyebut bab, apa bab? Pintu, baban. Minal maghrib, yang ada di barat. Yang ada di barat, sambil menunjuk Syam. Dari Madinah ke Syam itu kan barat. Syam itu mungkin kalau sekarang Amerika atau Eropanya gitu ya. Artinya ibu kota Romawi,
Syam itu ibu kota Romawi. Barangkali tidak ada manusia yang hidup di hari itu yang tidak kenal Syam. Artinya paling maju peradabannya. Nah, yang ada di Syam, yang ada di barat menunjuk ke arah Syam, itu pintu. Masiratu ardihi au yasirur raqibu fi ardihi. Kalau ada seorang pengendara kuda misalnya, berjalan pintu kan gitu ya. Pintu, antum tahu pintu ya. Ada gawangannya gitu, kusen gitu. Nah, kalau kita kan mungkin 2 meter, 1,5 meter ya. Bahkan ada yang semeter mungkin. Ini berapa? Ini 40 atau 70 tahun. Ini ragu perawi antara 40 atau 70. 70 tahun orang berkendara naik kuda baru sampai. Dari ujung ke ujung. Kalau kita kan cuma 1 meter, 2 meter, 1,5 meter. Ini dari ujung ke ujung 70 tahun baru sampai pintu itu. Adanya di barat. Khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan pintu tersebut bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Berbarengan. Allah ciptakan langit dan bumi, di hari itu Allah ciptakan pintu tersebut. Maftuhan, pintu itu selalu terbuka, enggak pernah tertutup. Untuk apa? Litaubati. La yughlaq. Ya, hatta tatlu asy-syamsu minhu. Sampai matahari terbit dari barat, baru pintu itu ditutup. Jadi dari awal mula pintu itu diciptakan sampai hari ini masih terbuka. Terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, pintu itu tertutup. Dan Allah sudah tidak akan menerima taubat siapapun. Ya. Ini baru syahidnya, rupanya di akhir. Dan banyak sekali para ulama ketika membawakan hadis mengincar 1 kalimat, 2 kalimat, sementara hadisnya itu panjang. Maka sering disingkat-singkat. Dan biarkanlah itu ulama. Adapun kita yang bukan ulama, jangan suka menyingkat-nyingkat hadis. Ulama tentu tahu ilmunya, tahu caranya. Kita yang bukan ulama tidak tahu caranya, jangan menyingkat-nyingkat. Ya, hadis ini hasan sahih kata Imam At-Tirmidzi. Ya. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid, saya pilihkan beberapa. Mutalabatu sa'ili lil 'alami an dalilihi. Bolehnya seorang penanya bertanya kepada ahli ilmu tentang dalil. Nah, sekarang kan ada sebagian tokoh yang enggak suka ditanya dalil. Pak Kiai, dalilnya mana ada? Nah, enggak suka. Padahal ya boleh. Kan kebenaran ini milik Allah dan Rasulnya, itulah dalil. Kebenaran itu bukan milik Pak Kiai, bukan milik Pak Ustadz, bahkan bukan milik Imam Syafi'i, bukan milik Imam Bukhari. Kebenaran itu milik Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu siapapun ketika berbicara tentang Islam harus punya dalil dari Allah dan Rasulnya. Nah, barangkali karena maraknya dakwah sunnah hari ini, salaf sudah biasa, mana dalil? Ya, sudah biasa. Ya seperti tadi, entah berapa juta kaum muslimin di negeri kita ini, ketika ada keluarganya yang meninggal, ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan, mana dalil? Ini hal yang biasa. Ya. Ada sebagian tokoh marah dengan pertanyaan ini. Mana dalil? Ya. Banyak dari mereka yang mengucapkan, sudah, nggak usah nanya-nanya. Aku di pesantren 18 tahun, 20 tahun, udah percaya saja. Tentu tidak bisa seperti itu. Karena manusia itu sepandai apapun,
tidak maksum. Bisa benar, bisa salah. Dengan bertanya tentang dalil, insya Allah akan terjaga. Ya, kalau memang nggak ada dalil, sudah akui, nggak ada dalilnya. Jangan kemudian cari-cari sekenanya. Ya, yang penting dalil dan sekenanya, sangat sekenanya. Ya, sampai ada orang yang membawakan dalil Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, dalilnya Nabi puasa hari Senin. Nabi puasa hari Senin. Ini kan jauh panggang dari api. Ya, merayakan sesuatu itu biasanya pakai apa? Merayakan sesuatu senang-senang kan? Seperti perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, itu ngapain? Puasa apa makan-makan? Makan-makan. Maka puasa di hari Idul Fitri, puasa di hari Idul Adha, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Karena sedang merayakan, sedang senang-senang. Nah, kalau Nabi merayakan hari kelahiran, tentu beliau makan-makan. Makan-makan, ngajak makan sahabat, ini malah puasa. Ya, ini jauh panggang dari api. Ini apa aja dicari, karena memang mereka beramal dulu baru cari dalil. Beda dengan Ahlus Sunnah, belajar, nyari dalil, ketemu dalil, diamalkan. Belajar lagi, ketemu dalil, diamalkan. Nah, mereka tidak. Beramal dulu, apapun dilakukan. Nah, dapat serangan, dapat bantahan, ini nggak ada sunnahnya, baru cari-cari dalil. Meraba-raba. Ya seperti itu akhirnya. Dan itu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya. Kemudian saya pilihkan beberapa saja ya. At-ta'addubu ma'al ulama wa khifdus sauti fi majalisihim. Beradab di hadapan para ulama, orang yang berilmu. Jangan dikira bahwa Islam itu isinya cuman akidah, manhaj, ibadah. Ada satu lagi, buahnya apa? Akhlak. Maka sangat disayangkan kalau sebagian anak-anak pengajian sholatnya bagus, puasanya bagus, manhaj akidahnya bagus, tapi kurang sopan, ngomongnya nggak enak didengar, ya, akhlaknya kurang bagus. Ini sangat disayangkan. Mestinya semakin ngaji, semakin bagus manhajnya, akidahnya, akhlaknya semakin, buahnya semakin rimbun. Orang tua, ayah, ibu semakin senang. Ya, dulu-dulu nggak pernah nih. Dulu-dulu nengokin ibunya cuman sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini hampir tiap minggu. Ya, kenapa? Karena sudah ngaji sunnah. Gitu. Dulu datang ke rumah orang tua, seringnya numpang makan. Ini selalu bawa makanan kesukaan ayahnya, ibunya. Akhlak. Kenapa? Karena ngaji. Begitu. Jangan hasil ngaji itu membuat ayah ibunya sedih. Ya, pulang ngaji ini bid'ah ya, ini bid'ah ibu. Nantilah. Ya, tampakkan akhlaknya dulu. Tampakkan akhlak yang menyenangkan ayah ibu untuk menarik simpati ayah ibu, untuk kemudian diajak ke sunnah. Satu lagi, al-hathu 'alal isra'i fit taubati. Anjuran untuk bersegera apa? Bersegera taubat. Jangan ditunda. Ya. Masih ingat ada beberapa hal yang kita disuruh menyegerakan. Jangan ditunda-tunda. Satu, berbuka puasa. Jadi begitu kita yakin matahari sudah tenggelam, sudah adzan maghrib, jangan tunda-tunda. Langsung batalkan kalau ada kurma, kalau ada rutop, kurma muda, kalau enggak ada tamar, kurma yang matang, kalau enggak ada air.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menikahkan anak perempuan. Kita menikahkan itu pasti anak perempuan kan. Kalau anak laki-laki kan tidak dinikahkan, ya. Dia bisa menikah sendiri. Artinya anak kita yang laki-laki menikah padahal kita nggak tahu sah apa tidak sah. Adapun anak perempuan tidak mungkin. Yang menikahkan anak perempuan ya kita, ayahnya, walinya. Barangkali antum pernah dengar kisah Umar panik. Umar panik karena putrinya Hafsah janda, ya, tidak terlalu tua tapi sudah janda. Kesana kemari untuk mencarikan jodoh buat putrinya Hafsah. Antum tahu yang didatangin pertama siapa? Abu Bakar, ya. Padahal Abu Bakar lebih tua dari Umar, enggak masalah. Yang penting soleh, yang penting takwa. Abu Bakar menjawab, aku belum berniat untuk nikah lagi. Kemudian Umar ke Utsman. Jadi yang dekat-dekat aja dulu. Ya, tentu Utsman sudah nikah, sudah punya anak. Mungkin sudah 2 atau 3 istrinya, enggak masalah. Utsman diam saja. Kata Umar, aku datang ke Abu Bakar ditolak, aku sakit, tersinggung. Aku datang ke Utsman, dia diam saja, aku lebih sakit. Ya. Enggak lama Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Abu Bakar, Utsman datang ke Umar. Kalau kata kita, aneh bukannya enggak mau sama anak ente. Aneh bukannya enggak mau sama Hafsah. Aku tahu Rasulullah suka sama Hafsah. Sering menyebut-nyebut nama Hafsah, aku tahu. Tahulah kita dari sini, fitrah laki-laki. Ya, Rasulullah laki-laki. Ya, sama dengan kita, fitrah laki-laki. Kalau menyukai seorang wanita, apa istilahnya? Ya nggak bisa diem. Ya, kita kan begitu ya. Nanya-nanya, ya. Kalau kata kita ya. Hafsah tadi ada, Hafsah datang nggak? Kira-kira begitu ya. Ya Nabi manusia laki-laki. Abu Bakar tahu, Utsman tahu, Umar nggak tahu tentunya karena kan bapaknya Hafsah. Ya kan? Ini luar biasa, para nabi, para rasul berjalan di muka bumi ini betul-betul seperti manusia. Tidak seperti anggapan sebagian torekot-torekot sufia yang menganggap bahwa Rasulullah itu bukan manusia. Seperti malaikat, hampir-hampir seperti malaikat. Tidak, beliau manusia. Beliau pernah tersinggung, beliau lapar kalau tidak makan, beliau haus kalau tidak minum, beliau tertarik melihat wanita cantik. Ya, tertarik. Persis seperti manusia. Ya. Kemudian yang harus disegerakan mengubur mayat. Kalau dari dia meninggal sampai dikuburkan itu 4 jam, bagus. 3 jam, lebih bagus lagi. 2 jam, lebih bagus lagi. Ya. Lihat orang-orang kufar itu sampai berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Bahkan ada agama tertentu sampai seminggu, sampai 2 minggu. Belum juga dikuburkan. Dibekukan misalnya. Ya. Ini tidak baik. Disunahkan menyegerakan. Satu lagi, taubat. Jika kita merasa sedang berbuat dosa, segeralah bertaubat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Ya, itu salah satu bukti bahwa beliau betul-betul seperti laki-laki biasa. Artinya melihat seorang wanita cantik tertarik, terangsang syahwatnya. Ini laki-laki normal seperti itu. Maka beliau langsung pulang,
langsung mendatangi Zainab. Waktu itu Zainab sedang membetulkan pelana kuda atau unta. Setelah menjima Zainab, langsung mandi keramas, mandi junub, dan tidak lama datang lagi ke para sahabat tadi. Kan sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi bercerita seperti itu. Ya, tadi aku tidak sengaja nampak seorang wanita, tergerak syahwatku, aku mendatangi istriku. Dan beliau menasihati para sahabat dan kita semua seperti itu. Jika engkau tertarik dengan seorang wanita syahwatnya, maka datangi istrimu. Lampiaskan syahwatmu kepada istrimu dan ini berpahala. Apa yang ada pada diri wanita itu ada pada istrimu. Ya, karena sama-sama wanita. Tentu apa yang ada di wanita itu ada di istri kita. Ya, kalau toh beda tipis lah ya. Intinya kan sama, gitu. Ini disunahkan bagi kita. Hanya kita agak repot ya. Yang kerja di Sudirman, Tamrin, sementara rumahnya Bekasi, ya, Kerawang. Nah, ini agak-agak repot, ya. Maka wajib bagi kita untuk sabar dan menundukkan pandangan kita, karena laki-laki normal tentu ada sesuatu di hati kita ketika melihat wanita cantik. Ya, tidak terkecuali Nabi SAW. Justru yang tidak baik itu laki-laki melihat wanita cantik dengan melihat nenek-nenek sama aja. Itu laki-laki apaan? Ya kan? Orang sering melecehkan, menghina. Orang-orang Arab nggak boleh melihat wanita mulus sedikit, ya kan? Justru itu menunjukkan laki-laki mulia. Apa mau jadi laki-laki melihat wanita cantik nggak ada rasa apa-apa? Tentu bukan laki-laki yang terpuji. Laki-laki yang banyak dosa biasanya seperti itu. Ya, Allah hukum. Dari sini ketahuan bahwa syahwat terbesar, syahwat terkuat dimiliki oleh laki-laki yang soleh, laki-laki yang menjaga diri. Wabil khusus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul syahwatnya luar biasa, luar biasa. Tidak ada di antara kita yang bukan nabi, bukan rasul bisa menandingi. Nabi Sulaiman antum tahulah kisahnya ya. Dalam satu malam luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW pernah dari habis asar sampai menjelang maghrib menjima semua istrinya padahal 11. Ya, ini mukjizat Allah berikan. Nah, sebaliknya laki-laki yang tidak menjaga pandangannya, yang asal-asalan, yang campur aduk dengan wanita yang bukan mahram dan seterusnya, Allah hukum akhirnya menjadi melemah syahwatnya. Ambil contoh mudah, laki-laki yang tiap hari megangin kepala perempuan, ibu-ibu di salon. Ada kan itu? Laki-laki tiap hari melihat leher ibu-ibu, ya, megang-megang kepala ibu-ibu, gunting salon apalah. Jadi apa laki-laki itu? Ya jadi begitu. Jadi setengah laki-laki. Jadi kayak ibu-ibu, jadi kayak perempuan. Kadang lebih lebih gemulai dari ibu-ibu. Ya. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah hukum mereka itu karena tidak menjaga. Sementara orang-orang soleh menjaga. Melihat wanita ini menundukkan pandangan, melihat menundukkan pandangan. Akhirnya syahwatnya itu menjadi utuh. Ketika disalurkan di jalan yang halal yaitu istrinya, maka luar biasa. Berbeda dengan laki-laki yang tidak menahan pandangan. Maka syahwatnya berkurang, syahwatnya berkurang, syahwatnya berkurang. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita betul-betul bertaubat dengan 3 hal kemarin ya, 31 kemarin, berhenti, menyesal, bertekad tidak ngulang lagi, tiba-tiba sambil nunggu qomat kita teringat dosa kita 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya.
insya Allah tanpa disuruh kita akan beristighfar, astagfirullah. Dan nyesal, malu sendiri, gitu. Pernah narkoba misalnya, pernah berzina misalnya, pernah nggak sholat selama 5 tahun misalnya. Nah, kita sudah taubat, tiba-tiba ingat, ya mungkin di sepertiga malam, mungkin sambil nunggu pesawat, tiba-tiba kita ingat, tentu insya Allah kita akan beristighfar, astagfirullah. Karena kita menyesal, gitu. Bukan malah bangga, bukan malah merasa merasa untung lah, udah pernah ngerasain, sekarang udah taubat. Nah, nggak bisa, itu berarti nggak nyesal, nggak boleh begitu. Dan tidak dianggap taubat itu. Taubat itu menyesal. Berarti insya Allah akan spontan kita mengucapkan astagfirullah. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.